Mungkin untuk kuliahnya kita mulai sekarang aja ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ya, belajar terkait dengan high performance computing-nya. Dimana kalau di minggu lalu kita udah belajar gimana caranya mengakselerasi proses rendering ya, menggunakan parallel computing atau yang disebut dengan GPU processing gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan juga belajar bagaimana caranya memanfaatkan parallel computing ini, namun pada case yang berbeda. Kalau case kemarin itu adalah case-nya merender, kalau sekarang case-nya kita akan mengakselerasi video streaming, atau ketika si videonya itu berjalan gitu kan. Kalau proses render kan videonya itu dia diproses, jadi tidak secara real time gitu ya. Jadi ketika prosesnya itu terlambat, maka waktu renderingnya pun dia akan semakin lama. Nah, namun gimana Pak kalau misalnya kondisinya pada saat real time? Kalau pada saat real time kan nggak akan mungkin. Setiap detiknya berjalan, namun belum diproses. Nah, kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin saya share screen dulu ya. Oke. Jadi mungkin untuk materi tentang GPU acceleration untuk face recognition atau face detection ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan ya teman-teman ya. Jadi di mana pertemuan pertama kita akan belajar terkait dengan face detection menggunakan CPU ya, CPU processing dulu. Jadi nanti minggu ini kita akan belajar gimana caranya membuat sebuah program sederhana ya, menggunakan library-library yang disediakan oleh Python gitu. Jadi teman-teman, saya anggap di sini sudah belajar Python dan juga sudah paham gitu ya, dasar-dasar dari Python. Nah, nanti kita akan belajar ya untuk pertemuan kali ini mungkin masih pakai CPU processing, namun untuk pertemuan depan nanti kita akan gunakan parallel computing-nya. Apa bedanya nanti kita akan bandingkan gitu. Oke, saya mulai saja ya untuk share screen-nya. Ini udah saya share screen ya. Sorry, saya remove dulu pin-nya. Nah, ini dia. Oke. Ini PowerPoint pertemuan ketiganya, High Performance Computing pertemuan 3. Nah, kalau kemarin kita ngomongin proses rendering itu sangat erat kaitannya dengan pixel gitu ya, atau dengan data raster, di mana si gambarnya itu kan terdiri dari titik-titik warna atau yang disebut dengan pixel. Jadi proses rendering itu lama karena semakin banyak pixelnya atau semakin besar resolusinya, maka proses renderingnya pun akan semakin lama gitu ya. Nah, namun gimana Pak sekarang kalau case-nya itu kita mau face detection? Kalau face detection misalnya kayak di stasiun, dia kan si face-nya itu didetect, lalu si suhunya pun bahkan dia didetect gitu ya. Sehingga dia kelihatan apakah dia suhu tubuhnya normal atau tidak. Atau mungkin di mall ada juga deteksi untuk pengguna dia sudah menggunakan masker apa belum gitu kan, atau di masjid kan dia Istiqlal dia sudah menerapkan itu ya. Kalau kita tersorot oleh kameranya, nanti si kameranya dia akan ngedetect apakah kita sudah pakai masker atau belum. Nah, itu kan pastinya berjalan secara real time ya, tidak mungkin dia jalannya itu terjeda-jeda, atau jalannya itu dia 2 menit sekali atau 3 menit sekali dia ngedetect, itu keburu orangnya ngilang gitu kan. Nah, maka diperlukan high performance computing atau high performance komputer untuk mendukung itu gitu ya. Untuk mendukung proses deteksi wajah ataupun deteksi apapun gitu ya. Tidak selalu deteksi wajah. Nah, maka diperlukan high performance computing itu ya. Pokoknya si high performance computing ini digunakan untuk proses video streaming gitu ya. Video yang berjalan gitu. Yang dia memiliki rentan waktu dan harus berjalan secara real time gitu ya. Nah, mungkin kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan FPS.
kalau kemarin kita sudah bahas tentang pixel ya, sekarang kita bahas tentang FPS. Jadi FPS sendiri adalah hitungan berapa kali dalam 1 detik layar memperbarui buffernya, yang artinya hal tersebut mampu mendukung kecepatan tampilan gambar yang banyak. Jadi bisa dibilang frame per second itu kan si video itu dia terdiri dari banyak gambar ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat animasi gitu ya, yang dibuat secara manual, misalnya kayak kertas flipbook gitu ya, si flipbooknya itu digeser gitu ya. Kalau misalnya gambar itu hanya sedikit, si gerakan animasinya dia akan patah-patah ya. Begitu juga halnya dengan video dan juga animasi gitu ya. Dia kalau misalnya si frame pada videonya itu sedikit, maka gerakannya akan patah-patah. Nah, sama halnya dengan fitur face detection atau fitur streaming video. Ketika si fitur face detection-nya ini ternyata dia tidak bisa memproses dalam waktu sekian detik, maka si videonya pun nanti dia akan, atau si kameranya pun dia akan bergerak secara patah-patah gitu ya. Karena frame per second-nya yang dapat diproses oleh si komputer hanya sekian frame per second saja. Tidak smooth gitu gerakannya gitu ya. Kemarin kita sudah lihat ya contohnya di Adobe Premiere ya teman-teman ya. Pada saat kita mempreview video ya. Jadi ketika kualitasnya itu tinggi, ternyata dia frame per second-nya itu menurun. Ketika si kualitasnya jelek atau rendah, maka dia frame per second-nya itu tinggi. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita mau gambarnya tetap bagus, tapi frame per second-nya itu tetap tinggi gitu. Biar gambarnya tetap smooth gitu. Kan kalau face detection ada patah-patah nih, misalnya kita mau mendeteksi wajah dari pengunjung di mall misalnya. Kalau patah-patah, misalnya patah-patah dalam kurun waktu 2 detik sekali, nah itu kan bisa kelewat gitu ya. Orang yang masuk mallnya bisa nggak kedetek gitu kan. Dia mukanya dia. Nah, maka kita perlukan komputasi yang cukup tinggi gitu ya. Yang dinamakan dengan high performance computing. Nah, frame per second sendiri dia kurun waktunya itu biasanya per 1 detik ya, atau per 1 second. Jadi durasinya biasanya diukur dari per second ya, per 1 second. Dia per 1 second tuh akan memunculkan berapa gambar gitu. Misalnya di sini 60 fps atau 60 frame per second. Berarti dalam 1 detiknya nanti dia akan video itu dia akan memperbarui 60 gambar gitu. 60 gambar dia akan terbarui gitu. Begitu juga 45 fps berarti 45 gambar dalam 1 detik si gambarnya akan diperbarui. 30 fps, 15 sampai 10 fps. Nah, nanti semakin kecil fps-nya, maka si gambarnya dia akan semakin patah-patah ya, teman-teman. Nah, perbandingan fps pada video, semakin banyak frame yang diatur akan menghasilkan gambar yang lebih halus. Jadi kalau misalnya si fps-nya itu 60 fps, si video kita misalnya fps-nya 60 fps dibandingkan dengan video yang hanya 24 fps. Maka si 60 fps itu dia akan lebih smooth gerakannya dibandingkan dengan 24 fps. Nah, fps ini akan berpengaruh pada pilihan jenis video yang diambil. Nah, adapun contoh perbandingan dari fps pada video, ini saya sudah sertakan ya contohnya di YouTube. Saya klik saja, mungkin kita nonton sama-sama ya. Ini contoh perbandingan fps. Misal di sini ada animasi bola yang menggelinding gitu. Di sini ada animasi bola menggelinding. Nah, ini mungkin kita lihat dulu ya contohnya, teman-teman. Di sini ada bola yang menggelinding. Yang atas itu dia FPS-nya 60 FPS. Jadi dalam 1 detiknya dia ada 60 gambar yang berubah gitu ya. Sedangkan yang bawahnya 30 fps dan yang paling bawah itu 24 fps. Sorry, ini saya klik dulu. Nah, kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya, yang paling atas itu lebih smooth ya animasinya. Nah, sekarang dilambatkan nih. 50 fps tuh, lihat ya. Yang atas tuh dia lebih smooth gitu ya, teman-teman ya. Lebih halus gerakannya dibandingkan dengan 45 dan
25 fps gitu. Nah, jadi 24 fps ini dia nggak ada patah-patahnya gitu gerakannya. 30 fps dia masih patah-patah tapi sedikit halus gitu ya gerakannya, dan sedangkan 60 fps dia sudah ini banget ya, sudah smooth banget, sudah halus sekali. Nah, mungkin ini kalau teman-teman yang suka main games ngerti banget ya istilah tentang FPS ini, karena FPS ini biasanya sering digunakan pada konfigurasi game gitu ya. Nah, mungkin kalau ngomongin game terkait dengan FPS ini, saya akan tunjukkan lagi satu video gitu ya. Ini ada video juga, video Fortnite ya, lagi main game Fortnite gitu, bukan PUBG atau Unknown Battleground gitu ya. Ini Fortnite gitu ya. Nih, ketika si FPS-nya itu hanya satu ya, frame per second-nya itu hanya satu, dia patah-patah banget ya. Ini ketika 1 FPS ya teman-teman ya. Jadi gambarnya tuh patah-patah banget. Main gamenya nggak akan nyaman gitu ya kalau misalnya kita gunakan 1 FPS. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita tingkatkan si frame per second-nya ini? Misalnya jadi 10 frame per second. Sekarang tidak seperti gambar patah-patah ya. Sekarang sudah terlihat seperti gambar bergerak atau video gitu. Namun gerakannya masih ini ya, nggak halus gitu. Main gamenya masih belum nyaman juga nih ya kalau 10 fps gitu. Lalu gimana kalau kita tingkatkan lagi? Sekarang 30 fps ya. 30 fps gambarnya sudah lumayan ini ya, halus gitu ya pergerakan karakternya. Sudah lumayan nyaman dilihatnya. Lalu gimana kalau sekarang 60 fps? Ternyata lebih lancar gitu gerakannya ya. Bandingkan tadi 1 fps dengan 60 fps. Sorry, ini iklan ya. Tadi beda sekali ya, 1 fps dan 60 fps gitu. Ini ketika 60 fps dia gerakannya udah bener-bener halus gitu. Dan seterusnya sampai 160 fps nih. 160 fps dia sudah ini banget gerakannya ya. Ini apalagi 240 fps. Udah nggak ada patah-patah lagi ya. Nah, jadi itulah perbedaan frame per second pada suatu video ataupun video game gitu ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Frame per second akan kehalusan dari berjalannya suatu video ataupun video game. Nah, namun dilemanya sekarang ketika si komputer kita tidak mampu memproses si frame per second ini setiap detiknya, maka dia akan menghasilkan gambar yang patah-patah gitu ya. Seperti proses preview di Adobe Premiere kemarin gitu kan. Nah, tentu saja hal tersebut ingin kita hindari gitu kan ya teman-teman ya. Maka untuk menghindarinya kita mencari alternatif. Alternatifnya ada di high performance computing atau yang disebut dengan parallel computing. Kita bisa manfaatkan VGA karena si VGA ini dia memiliki banyak core processing, sehingga nantinya si model 3D ini ketika dia di render menjadi titik-titik pixel atau menjadi gambar raster, dia akan menghasilkan kualitas yang bagus dan juga FPS yang lumayan tinggi gitu. Nah, kita bisa manfaatkan high performance computing ini. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau kemarin kan kita sudah bahas gitu ya, semakin banyak core processing yang memproses suatu pekerjaan, maka waktu pekerjaannya pun dia akan diselesaikan lebih singkat gitu ya. Contohnya pada proses rendering kemarin. Pada proses rendering menggunakan CPU yang hanya memiliki 12 core dibandingkan dengan GPU yang memiliki 1300 core, itu perbedaan renderingnya jauh kan. 30 menit dengan 50 detik kan. Nah, begitu juga dengan FPS pada video ataupun video game. Contohnya misalnya di sini Radeon RX Vega 64 ini studi kasusnya saya menggunakan game ya.
Jadi di sini ada game Forza Horizon 4 sama Cyberpunk 2077. Ini game yang saya anggap requirement dari VGA-nya yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, kita lihat di sini si Radeon RX Vega 64C ini dia dapat berjalan rata-ratanya 96 frame per second atau maksimalnya ada di 113 frame per second. Beda halnya dengan GeForce GT 1060 3GB. Di sini dia hanya bisa menjalankan video atau video gamenya itu 36 frame per second sampai 47 frame per second. Mengapa demikian? Ternyata setelah ditelusuri, si GeForce GTX 1060 ini dia hanya memiliki kurang lebih sekitar 1000 deh kalau nggak salah. Saya lupa persisnya berapa. Kayaknya sekitar 1000 CUDA core. Sedangkan si Radeon RX ini dia memiliki unit core yang lebih banyak itu. Jauh lebih banyak dibandingkan GeForce GTX 1060. Maka proses rendering yang tadinya dia berjalan cukup lama, dia dapat dipangkas dengan menggunakan unit processing yang lebih banyak. Sehingga dia menghasilkan frame per second yang lebih tinggi gitu ya. Lalu untuk game Cyberpunk pun sama ya, seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat RTX 3080 ini jelas lebih jauh gitu ya. Jumlah core processing-nya dibandingkan dengan RTX 3050 ini yang saya gunakan gitu ya, yang paling bawah ini. Jauh lebih banyak core processing-nya dibandingkan dengan si RTX 3050 ini karena memang serinya pun dia lebih baru gitu ya. Kita lihat di sini frame per second-nya pun sangat jauh ya. Pada RTX 3080 dia dapat menjalankan rata-ratanya 63 frame per second. Sedangkan rata-ratanya 79 frame per second. Sedangkan untuk low FPS-nya dia paling rendah itu hanya 63 frame per second. Dibandingkan dengan RTX 3050. Di sini RTX 3050 dia hanya dapat menjalankan 20 frame per second. Dan ketika frame per second terendahnya dia adalah 9 frame per second gitu ya. Nah, ini saya ambil ketiga contoh VGA ya pada kasus Forza Horizon 4. Di sini saya pakai VGA yang saya ambil adalah GTX 1060. Lalu kalau nggak salah saya pilih juga di sini GTX 1070 Ti dan Radeon RX ya, sorry. Oh sorry, enggak. Saya kayaknya di sini pakai ini berapa sih? 89 ya. 89 tuh ini berarti ya. Saya pakai RTX 2070 gitu. Ini yang saya bandingkan 3 VGA ini. Nah, pada GTX 1060 ternyata jumlah core processing-nya atau jumlah CUDA core-nya itu hanya 1280. Sedangkan pada GTX 1600 Ti dia jumlah core processing-nya itu 1920. Dan pada RTX 2050 jumlah core processing-nya ada 2432. Nah, ini FPS ya, yang ke atas itu FPS dan ini jumlah unit core-nya ya. Ini FPS ya. Nah, jadi bisa kita lihat semakin banyak jumlah core unitnya, maka frame per second-nya pun dia akan semakin tinggi. Jadi ini kalau teman-teman banyak nih ya, lumayan banyak teman-teman yang nanyain, Pak, laptop yang nyaman atau mungkin spesifikasi komputer yang nyaman untuk belajar di informatika apa sih? Saya bilang kan kalau belajar komputer atau belajar di FTKI dengan laptop apapun itu udah nyaman gitu. Tergantung kita menyikapinya ataupun tergantung kita ngakalinnya gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman nanya nih, Pak, kalau misalnya komputer ataupun laptop yang nyaman buat game apa, Pak? Jawaban saya cari yang VGA-nya memiliki core unit yang tinggi gitu ya. Nah, adapun proses rendering itu kemarin sudah kita bahas ini, proses rendering. Seperti ini ya, teman-teman ya, proses rendering itu. Jadi pertama misalnya ini ngedit video gitu ya. Ini yang atas nih rendering gambar animasi. Yang di sini misalnya rendering video. Misal video kita memiliki banyak efek. Video yang original ini video yang ori gitu ya. Video yang ori yang belum diapa-apain. Lalu kita tambahin misalnya efek
face recognition. Jadi ketika ada muka orangnya, maka dia akan ngedeteksi, dan si muka gambar orangnya pun dia akan dikotakin gitu misalnya. Di sini efek detect wajah misalnya, detect wajah. Detectnya saya singkat aja jadi D gitu. Detect wajah. Lalu misalnya di bawahnya dikasih efek lagi apa? Misalnya dikasih efek green screen belakangnya. Dikasih video yang backgroundnya lagi di gunung misalnya. Ini misalnya background gitu ya. Background. Nah kan mau nggak mau si video ini dia setiap framenya atau setiap detiknya, setiap gambarnya itu dia harus disatukan ya. Jadi si pixel-pixelnya ini pun dia harus disatukan gitu. Misalnya pixel yang nomor 0,0 dia akan disatukan dengan koordinat pixel yang 0,0 juga. 1,1 akan dengan 1,1 juga. Dan seterusnya. Tergantung dengan resolusi dari si gambarnya ya teman-teman ya. Nah maka di sini dituntut si VGA itu dia harus bisa menggabungkan itu semua setiap detiknya gitu ya teman-teman. Maka di sini si VGA dia akan berjalan sangat atau akan sangat sibuk sekali ya si VGA teman-teman ya. Nah gimana kalau misalnya si VGA hanya memiliki 10 atau mungkin 20 core unit saja? Apakah mungkin gitu? Dalam satu detiknya kita bisa menghasilkan gambar yang kualitasnya bagus, frame per second-nya tinggi. Nah tentu saja tidak mungkin kan? Nah maka oleh sebab itu ternyata si arsitektur komputer, terutama arsitektur VGA, dia sudah memikirkan itu semua. Sehingga di dalam satu VGA itu, dia bisa terdapat banyak core processing. Nah, jadi sebenarnya di VGA itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini di sini ada proses bufferingnya, ada proses buffer, atau ada proses pertukaran input dan output gitu ya. Inputnya misalnya ini si gambar yang belum tadi di-render gitu ya. Outputnya itu adalah gambar yang sudah di-render atau sudah disatukan. Nah, itu input dan outputnya. Nah, di dalamnya ini saya contohnya contoh untuk NVIDIA ya. Karena menggunakan CUDA Core. Di dalamnya ini ternyata dia sudah banyak core processing yang akan memproses si inputan tersebut. Dan setelah inputannya selesai, dia akan dikembalikan lagi dan dihasilkan outputan gitu ya. Nah, proses rendering ini biasanya disebut dengan proses encode gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat jumlah core processing itu ada banyak gitu ya. Lalu ada pun parameter-parameter yang akan mempengaruhi jalannya si pemrosesan si CUDA Core ini dalam satu render video. Di antaranya ada format, bit depth. Jadi dalam satu pixel itu dia ada berapa bit gitu ya. Lalu ada color-nya, resolusinya tentu saja semakin besar resolusi, maka dia akan semakin berat juga pekerjaannya gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih skemanya seperti ini ya. Nah mungkin sekarang kita akan coba studi kasus ya. Mungkin kalau kuliahnya ceramah kayak gini aja bosenin banget gitu kan, nggak ada prakteknya. Nah sekarang kita akan coba praktekkan studi kasusnya perbandingan FPS pada real time face detection. Nah tapi di sini untuk face detection menggunakan GPU processingnya mungkin tidak akan saya laksanakan sekarang gitu ya. Alasannya mengapa? Karena banyak tools-tools yang harus di-download dan juga di-install oleh teman-teman. Jadi tadi setelah saya pikir-pikir mungkin kita akan tempatkan praktikum ataupun praktek menggunakan menggunakan GPU processingnya nanti di minggu depan. Untuk kali ini kita akan buat satu buah program real time face detection gitu ya. Menggunakan CPU processing saja gitu. Karena memang kalau CPU processing dia nggak begitu banyak yang harus diinstal dan nggak begitu banyak juga yang harus dikonfig gitu ya. Jadi di sini program dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu library yang digunakan adalah OpenCV dan NumPy. Oh ini ada lagi nih, harusnya satu lagi tuh FPS. Nanti ada FPS. Ini library ini juga FPS. Jadi nanti dia untuk ngukur frame per second dari face detection-nya gitu ya. Lalu model face recognition sudah dibuat. Nah, jadi kita tidak akan membuat model dari si face recognition. Jadi si modelnya ini dia sudah dibuat di OpenCV. Saya pun download ya. Download di GitHub. Nanti saya akan share ya
link download face recognition-nya ini di grup ya teman-teman ya. Mungkin sekarang nih setelah saya close PowerPoint-nya saya akan share ya linknya. Jadi teman-teman bisa download. Nah, lalu bandingkan FPS face detection yang berjalan pada CPU dan GPU computing gitu ya. Nah, mungkin kita coba praktekkan saja sekarang teman-teman. Untuk link downloadnya sendiri saya akan ini ya share ya. Link downloadnya kalau nggak salah ini ya. Nah ini dia. Bapak maaf. Ya. Ya. Di record nggak? Safrila, iya ini di record Safrila. Ini di record nggak ya? Oke, makasih Pak. Oh iya udah di record nih, udah diklik. Apa sih web WhatsApp ya? Ini saya share. Jangan lupa ya? Pak, unggah di YouTube Pak. Kenapa? Kenapa sih Run? Jangan lupa diunggah di YouTube. Oh pastilah. Di YouTube subscriber saya nggak nambah-nambah ya. Videonya udah ada 90 tapi subscribernya baru 99 ya. Saya subscribe Pak. Ya Sabar, subscribe Pak. dulu ya. Yang belum. Nih, Udah saya subrek Pak, udah saya subrek. Sabret. sabrek. Iya. Untuk linknya atau untuk file modelnya, model dari si face detection-nya teman-teman bisa download di sini. Jadi di sini ada 2 file ya teman-teman ya. File yang pertama itu adalah file cafe modelnya. Lalu file yang kedua adalah file prototext-nya. Jadi ini keduanya dipakai ya nanti teman-teman ya. Jadi satu sama lain ini akan melengkapi gitu. Nah, ini akan dipakai. Oke, mungkin di sini saya akan tanyakan dulu. Udah pada install Anaconda-nya belum? Udah Pak. Udah ya, Udah, Anaconda Pak. sudah. Visual Studio Code Itu sudah hampir belum? sama kayak Python nggak? Udah Pak. Anaconda tuh beda Udah, ya. Pak. Jadi Kalau mungkin di sini Python sini versi pada- Anaconda emang belum pada belajar Python ya? Belum Pak. Belum ya? Belum Allah. Pak. Pemula Emang Pak. belum pada ngambil data science? Kan di data science ada itu. Udah belajar? Ambil Pak. Baru juga ngambil Pak. Belum ngambil ya? Baru ngambil. Iya. Baru ngambil data sains Pak. Oh nggak ngambil. Sendiri. Python sama Anaconda siapa yang menang Pak? Nah, jadi gini ya, perbedaan Anaconda sama Python, dua-duanya ular gitu ya. Beda lah ya, ular ya, gedean Python gitu kan. Gedean Anaconda ya, daripada Python ya. Nah, jadi si Python ini, dia adalah bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, si Anaconda ini, dia adalah command prompt untuk memanage library. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nginstal library, mau ngehapus library, mau ngupdate library, itu menggunakan Anaconda. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau ngodingnya, dia pakai bahasa pemrograman Python. Jadi beda ya. Python itu dia adalah bahasa pemrogramannya, sedangkan si Anaconda itu dia adalah command prompt yang digunakan untuk memanage library dari si Python ini. Jadi gitu ya. Gimana? Udah ya? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman bisa silakan buka Visual Studio Code-nya. Dan pastikan teman-teman sudah menginstal extension Python-nya. Udah install extension Python-nya belum di Visual Studio Code-nya? Belum Pak. Extensionnya Nggak mana Pak? mendukung Pak. Belum ya? Belum Pak, Oke. belum. Mudah Ini saya caranya, juga mudah lupa. kok, tenang. Mudah ya caranya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman buka Visual Studio Code kan paling awal tuh dia akan kebuka seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman belum install Python extension-nya atau ekstensi untuk menjalankan Python di Visual Studio Code, teman-teman klik di sini extension. Klik extension, nanti dia akan muncul di sini di extension-nya. Nah, di extension-nya ini teman-teman tulisin Python. Dan ini pastikan teman-teman sudah connect internet ya. Ini harus connect. Ya nggak mungkin juga kan. Lagi video conference gini nggak connect internet kan. Nah, lalu teman-teman klik tulis Python di sini. Dan teman-teman klik. Di sini kalau misalnya tulisannya install berarti belum terinstall. Kalau sudah, teman-teman akan tulisannya uninstall seperti ini. Seperti saya. Gimana? Udah belum diinstal? Diklik ya. Ini lumayan lama. Download dulu dia. Setelah download Sudah, baru nanti Pak. akan terinstall. Sudah ya?
Tak dulu Pak, internet saya lama. Ya. Tetap saya lemot, Pak. Waduh, saya betul pantun nggak bisa download Pak. Oh, lagi kantor ya nggak bisa ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Nih, pokoknya ntar di rekaman video ada lah. Nah, Oke, Pak. kalau udah terinstall, udah sukses gitu terinstallnya, langkah selanjutnya teman-teman klik Ctrl Shift, disatuin ya. Ctrl Shift sama P. Nah, sehingga dia akan muncul seperti ini. Akan ada kotak seperti ini. Lalu teman-teman cari yang tulisannya Python, mana Python? Python atau sorry environment ya. Saya lupa Python kali ya. Sorry, sebentar saya lihat dulu, saya lupa juga. Mana sih kemarin GPU Python? Maaf Pak di gitu Pak, di bawah kanan Pak. Ada Python atau C++. Di mananya? Di bawah kanan Pak, di samping CRLF. Di Tinggal Bandi. ganti di situ Pak. Di mana? Di kanan bawah Pak, samping yang ada UTF, CRLF Pak. Itu tinggal diklik situ Pak, pilihannya mau Python atau C++. Kalau udah download mau CUDA semua bisa Pak di situ Pak. Di mananya sih? Nah, pokoknya Kalau udah di download dia udah Pak. kenapa? Kan udah nih Python-nya udah diinstal. Udah diinstal ya di ini ya. Iya, terus Pak. Nah, langkah selanjutnya kita akan atur dulu nih ininya. Kemarin Atau nggak di itu Pak, di select language mode Pak. di select Language mode. itu di mana ya? Select ya? Sorry. Di pencarian Pak, klik aja. Di pencarian select language mode gitu ya. Iya Pak. Kemarin saya sedikit berbeda ya. Kalau saya itu kemarin kalau nggak salah di bagian ini nih. Sorry. Mana ya? Ctrl P. Nah ini Ctrl Shift P. Lalu teman-teman cari di sini Python Select Interpreter. Nah, Ctrl Shift P gitu ya. Kalau udah berhasil installnya, teman-teman klik Ctrl Shift P. Lalu teman-teman cari Python Select Interpreter. Ini harusnya ada ya. Nah, nanti kalau udah ada pilihannya di bawahnya, teman-teman klik gitu ya. Select Python environment kali ya. Iya Pak, bener Pak. Ah, ini ya. Select sorry. Saya pakai ini ternyata ada ininya. Environment kurang T, Pak. Environment ya. Pokoknya kalau misalnya si Python-nya itu dia belum terinstall atau belum bisa digunakan, biasanya di bawah sininya tuh dia ada warningnya kayak segini ya. Select Python environment, ada tanda serunya gitu ya. Seperti ini. Kalau misalnya udah nggak ada, berarti itu udah bisa gitu ya teman-teman. Oh, kalau udah terdownload itu di select language mode biasanya udah terdaftar Pak. Sudah terdaftar ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya teman-teman bikin folder. Foldernya terserah, bisa di mana aja, boleh di mana aja ya. Boleh di drive C, drive E, atau dimanapun gitu. Saya taruh di sini di dokumen, lalu saya bikin di sini satu folder namanya PyProject gitu ya. Nah ini ya, PyProject. Saya taruh foldernya di sini. Jadi teman-teman bisa buka dulu di File Explorer. Nama foldernya apa saja. Yang penting teman-teman punya foldernya dulu, folder khusus untuk menyimpan projectnya ini. Karena nanti di project face detection-nya ini kita akan
membutuhkan beberapa file dan juga beberapa folder gitu ya. Di mana si folder-folder ini nanti akan digunakan untuk mengorganisir file-file yang akan digunakan di programnya. Misalnya di sini folder models dia digunakan untuk menyimpan data modelnya atau file modelsnya. IMG untuk menyimpan gambar dan video untuk menyimpan video. Jadi supaya lebih rapi gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini nanti akan dibuat atau akan kita buat 2 buah file gitu ya. Yang pertama adalah file main dan yang kedua adalah file detector. Nah, kalau teman-teman sudah buat foldernya, yang jelas di sini saya minta buat foldernya dulu aja ya. Langkah selanjutnya teman-teman klik file, lalu teman-teman klik open folder. Teman-teman klik open folder, lalu teman-teman klik folder yang tadi teman-teman buat. Di sini saya buat di dokumen, lalu saya taruh di Python project ya, Py project di sini. Ini saya buka ya, saya select folder. Nah, seperti ini. Sehingga nanti di tampilan Visual Studio Code-nya dia akan muncul file-file dan juga folder dari si project-nya gitu ya, teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman buka di sini pasti belum ada nih. Belum ada folder image, folder models, folder video dan juga file detektor Py dan MainPy ini pasti belum ada gitu ya. Gimana, sudah berhasil belum ininya? Buka foldernya, folder project-nya. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, langkah selanjutnya teman-teman buat folder di sini. Bikin 3 buah folder. Tinggal diklik ini foldernya, diklik yang tulisan plus folder ini, lalu teman-teman bikin 3 buah folder. Folder yang pertama teman-teman kasih nama IMG atau image. Folder kedua teman-teman kasih nama models dan folder ketiga teman-teman kasih nama video. Bikin 3 dulu. Nah, setelah itu teman-teman masukkan file yang tadi di-download. Tadi kan saya kasih link ya, download di GitHub ya. Nah, ini dia. Download di GitHub ini ada yang belum di ACC ya. Oh iya. Teman-teman download file ini. Di sini ada 2 buah file. Teman-teman download dua-duanya. Lalu si file model ini kita anggap ini namanya file model gitu ya. Bapak maaf, tadi habis model apa, Pak? Sorry, gimana? Tadi kan file habis image, model, satu lagi apa, Pak? Video. Oke, Video Pak. ya? Udah kan? Udah belum? Kalau udah, si kedua file modelnya ini, teman-teman copyin ke folder modelsnya. Jadi misalnya saya udah copy ini dua-duanya, udah saya ekstrak. Ini kan kalau di download pertama pasti filenya itu zip gitu ya. Nah, si file zipnya itu teman-teman ekstrak dulu, lalu teman-teman copy dan paste di tempat tadi teman-teman bikin foldernya. Di sini misalnya saya foldernya Py project dan model sini. Teman-teman paste di sini kedua filenya ya. Di sini sehingga si kedua model ini dia berhasil atau sudah ada di folder models gitu. Yang Cavi model ini dia model utamanya atau model yang akan kita gunakan pada face recognition nanti. Ini ukurannya itu 1400 kilobyte, 10.417 kilobyte atau sekitar 10 MB ya. Ini ukurannya 10 MB. Lalu yang bawahnya prototext, dia nanti jadi metadata dari si Cavi model ini. Ini akan kita gunakan. Pokoknya teman-teman kalau misalnya gunakan model yang di-generate menggunakan OpenCV, pastikan ada 2 file ini. Jangan salah satunya saja. Kalau misalnya hanya Cavi modelnya saja, ini nggak akan bisa digunakan. Jadi harus pasang gitu ya. Teman-teman pastikan ini kedua file ini sudah ada gitu ya. Yang satu 10 MB, yang satu 28 kilobyte gitu ya. Udah belum? Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah, pastikan di dalam file folder model ini dia sudah ada 2 file gitu ya. Tapi di dalam folder image dan video, di sini masih belum ada gitu ya, belum ada file. Teman-teman bisa tambahkan file di bagian folder image-nya, file yang akan teman-teman gunakan untuk mendeteksi wajahnya. Atau si gambar yang akan digunakan untuk sebagai contoh. Atau training dari deteksi wajahnya. Di sini saya pakai foto salah seorang artis ya, ada yang kenal di sini?
Ini fotonya gitu kan. Di sini ada lumayan banyak orang. Kenapa saya gunakan foto ini? Karena di sini ada banyak orang gitu ya. Ada beberapa objek orang gitu. Jadi nanti kita lihat apakah proses deteksi wajahnya itu dia akan berjalan dengan benar atau tidak gitu ya. Apabila orangnya ada banyak seperti ini. Lalu di sini saya ada video judulnya Joget Ragil ya. Ini videonya ada gambar orang juga. Jadi ada gambar orang lagi joget gitu kan. Orang lagi joget dan di sini ada dua orang gitu ya. Di mana nanti kita akan lihat apakah kedua orang ini, nah ini dia. Ada dua orang gitu, ada cewek dan cowok. Nanti kita akan coba apakah kedua orang ini dia akan kedetek atau enggak wajahnya menggunakan program yang kita buat. Oke, gimana? Bisa kita lanjut? Lanjut Pak. Bisa Pak. Bisa ya, lanjut ya? Bisa, Pak. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki file-file tersebut, file modelnya sudah ada, file image sudah ada, file videonya sudah ada, langkah selanjutnya teman-teman bisa bikin 2 buah file Python. Yang pertama dinamakan main.py, yang kedua adalah detector.py. Nah, sama seperti halnya bahasa pemrograman Java. Si main.py ini nanti yang akan kita gunakan untuk ditampilkan atau kita akan menampilkan programnya itu pada script main.py. Sedangkan si detector.py ini dia hanya akan berisikan logika-logika ataupun kodingan-kodingan terkait dengan face detektornya saja gitu. Jadi fungsinya akan kita taruh di detector.py, sedangkan si main.py-nya ini nanti kita akan gunakan untuk menampilkan di Windows-nya gitu ya, di halaman Windows-nya. Udah ya, bikin 2 file tadi ya, file detektor sama file main.py. Jadi teman-teman pas bikin file pastikan .py ya. Misalnya di sini hello.py. Nah, ini .py ya, .python. Nah, kalau misalnya sudah di detector.py teman-teman tolong tuliskan print seperti ini. Print hello world. Kita tes dulu si Python-nya sudah berjalan atau belum. Teman-teman tulis di sini ya. Print hello world. print kurung bulat lalu tanda kutip tulis hello world gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman klik di bagian sini. Di bagian run Python file in terminal. Nah, nanti kalau berhasil dia akan munculin di sini di terminalnya hello world. Ada tulisan hello world ya seperti ini. Hello world gitu. Ada di terminalnya ada hello world. Kayak ini ya Dev C++ gitu ya. Kayak aplikasi Dev C++ dulu belajar ini ya pada saat kita belajar C gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya sudah berhasil hello world-nya berarti teman-teman sudah berhasil menginstal si Python-nya. Gimana? Ini saya hapus aja ya. Contoh aja nih hello.python-nya. Gimana? Sudah ya? Pak, maaf tadi untuk bikin yang itu yang biru-birunya itu gimana caranya, Pak? Bikin file birunya ini. Ya. Klik yang ini nih, yang new file. Ya. Lalu tulis main.py, main.py gitu ya. Bikin 2 nih, yang satu main.py, M-nya kecil, yang satu lagi detector.py, D-nya besar. Harus dua-duanya, Pak? Apa? Harus dua-duanya. Harus detektor Ya, harus, sama main. kita akan gunakan kedua file ini ya. Main.py sama detector.py. Nah, kalau udah, sekarang buka detector.py-nya. Nah, langkah selanjutnya, kita akan import beberapa library yang akan kita gunakan. Library yang akan kita gunakan diantaranya ada NumPy, OpenCV, ini OpenCV-nya OpenCV 2 ya. Lalu Imutils Video untuk menampilkan frame per second-nya nih teman-teman. Pokoknya teman-teman tulis ini dulu aja, import NumPy SNP, import CV2, from Imutils Video import FPS. Nah, teman-teman tulis ketiga baris ini dulu aja, yang bawahnya nggak usah nih. Yang bawah nggak usah dulu, nggak usah teman-teman tulis. Lalu kalau misalnya ketiga baris kode ini sudah teman-teman tuliskan, teman-teman klik run Python file in terminal. Saya pastikan di sini teman-teman akan menjumpai error ya. Di sini akan ada error. Errornya pasti tulisannya si CV2 dan si Imutils Video ini
belum berhasil terinstall atau belum ada di environment Python teman-teman. Itu Nah, setup lalu- dari yang folder Kenapa? PyCat ya Pak? Kenapa? Package. Ya, di yang package itu nanti sama belum di terinstall. package. Ya. Oke. Nah, kalau belum terinstall gimana Pak? Kalau belum terinstall ya gampang, kita install aja gitu kan. Nah, tapi gimana Pak cara installnya? Nah, di sini kita akan menggunakan si Anaconda. Kalau tadi kita udah bahas kan, pasti bedanya Python sama Anaconda gitu. Nah, teman-teman bisa buka Anacondanya. Di sini teman-teman tulis Anaconda. Anaconda prompt. Pak, maaf Pak. Iya ya. Ulang lagi Pak. Gimana? Ini kita tulis dulu yang ini Pak, yang Bapak dengan detektornya itu. Nggak usah, 3 ini dulu aja. Gimana? Oh, maaf Pak, saya belum menulis. Iya, Boleh saya tulis dulu, Pak? 3 baris ini dulu aja tulis ya. Oke, sebentar Pak, saya tulis dulu Pak. Oke. Kalau udah nih ketiga-tiganya ditulis, langkah selanjutnya kita akan install si kalau nampi ini saya yakin seberapa lawas pun Anaconda pasti dia sudah ada nampinya ya. Biasanya si nampi ini sudah secara default dia terinstall pada Anaconda dan Python. Jadi yang harus teman-teman install adalah OpenCV dan Immutils video ini. Nah, gimana caranya menginstal Immutils video dan CV2 ini atau OpenCV ini? Teman-teman bisa menginstalnya di Anaconda Prom. Nah, kalau ini kan si command prompt ya. Pak, command prompt kan itu susah, Pak. Komennya kita nggak ingat, Pak. Atau komennya kita nggak tahu. Teman-teman tinggal cari aja di Google. Di sini, Conda misalnya. Conda. Teman-teman tulis di Google-nya Conda ya. Conda install OpenCV misalnya. Seperti ini. Conda install OpenCV. Nanti yang paling atas di Google pasti akan OpenCV anaconda.org. Teman-teman klik di sini di website Anacondanya dan teman-teman copy nih di sini. Conda install. Ini copy aja nih teman-teman. Teman-teman nggak perlu hafalin command prompt ya. Teman-teman copy aja satu yang paling atas aja yang teman-teman copy. Ini copy, Ctrl C ya copy. Lalu teman-teman paste di sini di Anacondanya kayak gini. Conda install si Conda Forge OpenCV. Setelah di copy, teman-teman enter. Lalu nanti si Anaconda command prompt-nya dia secara otomatis akan mendownload dan menginstal si library OpenCV-nya. Jadi nanti bisa kita gunakan di sini. Jadi meskipun kita gunakannya di Visual Studio Code, tapi proses instalasinya kita jalankan di Anaconda prompt-nya. Nah, ini proses instalasinya ya. Di sini ada collecting package metadata. Jadi dia mengumpulkan metadatanya dulu, dia mengumpulkan informasi apakah di komputer kita sudah ada OpenCV-nya atau belum. Kalau misalnya sudah ada versi berapanya, nah dia sedang di-collect dulu datanya. Kalau misalnya sudah ada, ternyata si OpenCV-nya kan saya sudah terinstall nih. Dia sudah ada, nanti si Anacondanya dia akan memberitahu nih. Oh, ternyata di sini sudah ada nih OpenCV-nya, nggak usah install lagi gitu. Nah, ini solving environment, biasanya dia nanti akan memunculkan pesan gitu. Oh, sudah ada ternyata aplikasi OpenCV-nya atau library OpenCV-nya. Dan nanti di bawahnya akan ada keterangan. Pak, berarti itu yang collecting package sama solvingnya nggak usah diapa-apain lagi, nanti dia muncul sendiri gitu, atau Iya, gimana Pak? diamin. Pokoknya kalau dia muncul kayak gini nih, ada tanda garis bawah, dia kedip-kedip, diamin dulu aja. Pokoknya sampai nanti ada tulisan base lagi. Kalau udah ada tulisan base, nah itu berarti udah bisa kita tulis-tulis lagi. Nah, kalau tadi OpenCV-nya, nah sampai ada tulisan gini ya, nih. All request package already installed nih. Berarti kan di sini package dari si OpenCV ternyata sudah terinstall di saya. Kalau di teman-teman belum, pasti di sini akan ada proses download dan proses install ya. Nah, langkah kedua kita akan menginstal Immutils video gitu ya. Nah, gimana Pak menginstal si Immutils ini? Teman-teman cari lagi gitu kan di Google. Conda install Immutils. Di sini akan ada lagi nih Immutils Anaconda. Komennya sama kayak tadi, kayak si OpenCV. Ada 2 nih ya, teman-teman bisa pilih yang atas atau yang bawah, tapi saya sarankan pilih yang paling atas. Pilih di sini Conda install C Conda Forge Immutils. Lalu di-paste lagi, di-enter lagi. Tunggu sampai prosesnya selesai atau tunggu sampai proses downloadnya selesai gitu.
Oke. Sini ada yang join? Nggak ada ya? Ini ada Tadi yang yang mutilsnya gimana, Pak? Imutils ya? Ya. Imutils-nya Conda spasi install spasi strip C spasi Conda strip forge imutils spasi imutils. Pokoknya kamu bisa lihat di sini nih. Di web http://anaconda.org/conda strip forge gitu ya. /imutils. Ini tunggu sampai prosesnya terinstall juga. Sama dengan penginstalan si library OpenCV-nya ya. Nah, ini sudah done ya, solving environment-nya. Kalau misalnya sudah terinstall, pasti akan muncul tulisan all request package already installed gitu ya. Gimana? Sudah beres installnya? Belum selesai, Pak. Belum ya? Iya. Oke. Nah, ini ternyata saya sudah ya. Nah, Pasti ada warning, jadi gimana, Pak? kalau ada warning ada tulisan yes atau no gitu ya. Ada pilihan yes, no atau no. Suruh nulis Y atau N gitu. Tulis Y aja. Panjang banget, Pak. Saya nggak ngerti, Pak. Iya, tulis Y aja nggak apa-apa. Tulis Y, klik Y terus enter gitu. Klik Y kayak tulis Y kayak gini. Type Y lalu enter. Jadi lagi download ya, Pak? Iya. Kalau ada ininya di sini ada progress bar berarti itu lagi download gitu. Oke. Oke. Kalau udah ya, kalau keduanya sudah terinstall, langkah selanjutnya kita akan buat kelas atau kita akan buat di sini udah pada belajar OP kan ya? OP udah belajar belum sih? Hah? Udah. Dosennya siapa? Dosennya siapa ya? OOP Object Oriented Programming bukan, Pak? Iya, PBO. Betul. Belum kayaknya deh. Oh, belum ya? PBO saya sama Pak Yunan. Pak Yunan ya? Kalau sama Pak Yunan, kalau nggak sama Pak Ari, saya rasa pasti udah ngerti ya gimana caranya bikin kelas, bikin objek gitu. Waduh. Waduh, kok waduh? Saya udah lupa, Pak. Kalau belajarin Pak, saya belum Belum ya? Pak. Saya ini lumayan ini juga ya. Lumayan PR juga kalau ngejelasin kelas sama objek ya. Pokoknya intinya itu kalau bikin program kan biasanya kita bikin fungsi sama variabel aja ya. Nah, kalau pada oriented object programming biasanya kita nyatuin nih si variabel dan si fungsi ini menjadi satu buah objek. Misalnya kita punya objek apa ya? Mahasiswa. Mahasiswa kan dia atribut yang dia miliki atau variabel yang pasti dia miliki yang pertama pasti nama, lalu NIK, nomor induk mahasiswa ya. Nomor induk mahasiswa misalnya. Lalu IPK misalnya. Dan si fungsi, misalnya fungsinya si mahasiswa dia dapat pergi ke kampus gitu. Nah, itu kita satukan dalam satu buah konsep yang dinamakan dengan kelas. Nah, ini yang disebut dengan kelas. Nah, kita akan buat sebuah kelas pada Python yang dinamakan dengan kelas detektor gitu ya. Teman-teman cukup tuliskan kelas detektor sama ya sama Java nih buat yang udah belajar Java. Cuma bedanya di sini sintaksnya di Python tuh sintaksnya nggak pakai titik koma. Kalau di Python atau bahasa C kan pakai titik koma ya, separatornya itu titik koma. Kalau di Python dia nggak ada titik komanya. Jadi untuk memisahkan baris satu dan baris kedua itu dia langsung enter aja. Nah, lalu di sini apa Pak? Maksudnya ada tanda titik 2 ini, tanda sama dengan titik 2 ini. Nah, tanda titik 2 ini di Python dia menggantikan kurung kurawal seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman Java kan misalnya kita bikin satu fungsi itu seperti ini ya. Function misalnya. Misalnya int, integer misalnya. Atau mungkin string ya. String makan misalnya. Nah, untuk menandakan bahwasanya interupsinya, misalnya kita mau ngeprint gitu ya, di sini console print ln misalnya kayak gini kan, ngeprint di bahasa Java misalnya. Hello world misalnya. Nah, untuk menandakan bahwasanya si console print ln ini dia ada di dalam fungsi makan, dia kan ditandainya atau dibatasinya itu menggunakan kurung kurawal ini ya, kurung kurawal atas dan bawahnya gitu ya. Sesudah dan sebelum si console printernya ini.
Nah, lain halnya dengan bahasa pemrograman Python, si kurung kurawalnya itu dia menggunakan titik 2 seperti ini. Dan di paling bawahnya dia tidak menggunakan kurung tutup seperti ini. Jadi gimana Pak kalau misalnya ternyata saya punya console println yang dia bukan termasuk function makan ini. Nah, kamu main-mainnya di tab-nya sini. Kalau di sini nih, si console println yang pertama dia rada menonjol ke depan, ini berarti dia ada di dalam fungsi makan. Sedangkan yang kedua ini dia ada di luar fungsi makan gitu ya. Nah, gitulah ya. Perbedaan bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman struktural biasa ya, yang umum kita gunakan. Nah, teman-teman di sini bikin kelas dulu, kelas detektor, lalu titik 2, teman-teman kasih titik 2, ini menandakan bahwasanya si program yang ada di dalam sini dia adalah bagian dari kelas detektor. Nah, udah belum bikin kelasnya? Udah ya. Saya di sini mau nanya lagi nih. Kalau konstruktor udah belajar belum? Waktu OOP dulu. Sama Pak Yunan atau Pak Ari? Konstruktor. Konstruk. Udah, Pak. Udah ya? Nah, sama halnya dengan bahasa pemrograman OOP atau bahasa Java gitu ya. Si Python juga dia punya konstruktor nih, teman-teman. Nah, konstruktor itu kan biasanya bisa berupa variabel ataupun bisa berupa fungsi ya, metode ya. Nah, di Python ini, konstruktor biasanya dia diberi nama init. Jadi dia pakai underscore-nya 2 kali ya. Underscore, init, underscore. Lalu diakhiri dengan kurung bulat, seperti fungsi gitu ya. Jadi ini sama aja bikin fungsi. Def init ini adalah fungsi konstruktornya. Lalu di fungsi konstruktor kita bisa menambahkan parameter berapapun kan. Di sini saya kasih parameter 2. Parameter self dan parameter use kuda. Nah, parameter self ini dia wajib hukumnya. Ketika kita bikin kelas di Python. Maksudnya apa sih Pak? Parameter self ini di kelas Python ini, si parameter self ini nanti dia akan merujuk pada si kelasnya itu sendiri. Jadi ketika kita mau manggil si kelasnya, atau kita akan memanggil fungsi dari si kelasnya, kita bisa menggunakan variabel self ini. Nah, jadi ini wajib ya hukumnya ya. Yang pertama, parameter pertama itu yang harus ada adalah self. Kalau ini nggak wajib, tapi karena kita nanti di pertemuan selanjutnya akan menggunakan fitur kuda dari NVIDIA, atau mungkin yang punya Open CL nanti bisa gunakan Open CL-nya. Teman-teman bisa tuliskan variabel kedua atau parameter kedua. Parameternya mungkin di sini use CL, use underscore CL. Ini terserah ya, bisa use CL, bisa disatuin use CL-nya, asal nanti konsisten pada saat penggunaannya di program gitu. Atau mungkin yang punyanya AMD, VGA-nya bisa pakai use underscore open CL gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Titik 2 gitu ya, ini sebuah fungsi ya gitu. Lalu di dalam fungsinya kita akan membaca modelnya. Tadi kan kita sudah tempatkan modelnya di folder models ya. Ini foldernya ada 2. Teman-teman baca modelnya. Gimana cara baca modelnya? Cara baca modelnya teman-teman yang pertama tuliskan self. Jadi kita akan memanggil si objek detektor itu sendiri. Lalu kita akan buat satu buah variabel yang dinamakan dengan face model. Di sini teman-teman tulis self.faceModel. Seperti ini ya. Ini berarti akan kita buat satu buah variabel yang dinamakan dengan variabel face model. Lalu sama dengan teman-teman panggil library dari si CV2-nya atau si OpenCV-nya. Ini tulis aja CV2, dan ini bukan buatan saya sendiri ya. Ini baku dari sananya seperti itu, dari library-nya seperti itu. Jadi teman-teman panggil fungsi DNN, lalu panggil fungsi readNet from Kavi. Lalu di sini akan ada 2 parameter di fungsi readNet from Kavi-nya ini. Parameter yang pertama adalah model dari si proto-text-nya. Jadi parameter pertama itu proto-text, dan parameter kedua itu adalah file Kavi modelnya. Tadi kan kita udah punya ya 2 filenya. File proto-text dan file, ini proto-text ya, proto-text dan file Kavi text ya. Ini teman-teman masukkan di fungsi readNet from Kavi ini. Nah, langkah kedua teman-teman bikin pengondisian. Di sini pakai if use kuda. Kalau misalnya si parameter kudanya itu di true,
maka dia akan menjalankan perintah ini. Perintahnya yang akan kita buat adalah self face model yang tadi sudah kita buat variabelnya, self face model, set preferable backend. Set preferable backend dan set preferable target. Dan di dalam fungsi set preferable backend dan set preferable target ini, kita isikan dengan CV2 atau OpenCV DNN target kuda. Nah, kalau yang pakainya OpenCL, berarti di sini nggak usah tulisin backend kuda, tapi tulisinnya OpenCL. Seperti ini ya. Yang OpenCL tulisnya gini ya, OpenCL. Kalau yang kuda, yang NVIDIA bisa tulis di sini kuda seperti ini. Nah, sudah belum? Bapak maaf, saya masih bingung yang self.face modelnya itu, yang DNN-nya itu dia auto gitu atau gimana Pak? Atau ditulis ulang gitu? Ini ditulis ulang aja, jadi gini ya. CV2 misalnya, tulis aja nih DNN kayak gini. Jadi dia nggak auto-complete ya. Tulis aja gini, manual DNN.read from Kavi gitu. Terus nanti yang modelnya itu dapat dari mana? Modelnya yang tadi yang sudah saya share di itu, di grup WhatsApp ya. Nih, filenya kan tadi sudah di-copy nih ke dalam folder file ini. Saya belum copyin Pak. Belum copy nih, copyin dulu deh. Nah, kalau udah kamu tulisin di sini nih. Si modelnya kan saya taruh di folder models ya. Folder models nih ya. Models, lalu filenya di sini file prototypes-nya. Kan ini file prototypes-nya, di-copyin aja di sini namanya nih. Rename, kamu copyin namanya. Full semuanya kamu copy, lalu paste di sini. Oke, Pak. Nah, seperti ini ya. Sama pun dengan file model Kavi modelnya. Seperti itu ya. Cafe modelnya itu yang bawahnya ya, Pak? Ya, yang bawahnya. Kavi model itu yang 10 MB, kalau yang prototext itu dia yang 4 KB. Jadi yang bawahnya itu yang Kavi model, yang parameter keduanya itu Kavi model, yang pertama itu sorry. Ini saya salah ya. Yang pertama itu prototext, yang kedua itu Kavi model. Oke, Pak. Udah ya? Iya. Oke. Langkah kedua, kita akan buat satu fungsi dulu deh. Ini yang bawah nggak usah didefinisikan dulu ya. Kita akan bikin satu fungsi dulu. Fungsi untuk mendeteksi gambar dulu deh. Teman-teman bikin fungsi, tulis di sini definisi gitu ya, def. Lalu tulis nama fungsinya. Di sini saya kasih nama fungsinya proses image, i-nya kecil. Proses image. Teman-teman bisa tulis di sini. Nama fungsinya proses image, lalu kasih kurung 2 seperti ini. Lalu teman-teman kasih parameternya self dan parameter image name. Parameternya kasih 2 seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman bikin variabel untuk si self image-nya. Self image-nya di sini teman-teman bikin di sini variabel self.image. Nah, ini maksudnya image name ini digunakan untuk apa sih, Pak? Image name ini? Si image name ini nanti kita akan gunakan untuk menyimpan nama si gambarnya dan path dari si gambarnya, lokasi dari si gambarnya yang akan kita lakukan face detection gitu ya. Nanti kita akan masukkan di bagian sini ya, teman-teman. Jadi teman-teman tulis di sini img name atau nama gambar lah atau apa nama variabelnya terserah. Yang jelas harus konsisten nih. Kalau di sininya nama gambar berarti yang di bawahnya pun harus nama gambar gitu. Oke, sudah kan? Sudah ya? Kalau sudah, langkah selanjutnya teman-teman bikin di sini kurung bulat self height dan self width. Di sini kita akan bikin 2 buah variabel. Variabel yang pertama adalah self height atau untuk tingginya, dan variabel yang kedua adalah self width atau untuk lebarnya. Di mana nantinya si self height dan si self width ini dia akan menampung lebar dan tinggi dari si gambar yang kita masukkan dari si img name ini. Nanti kita akan kan si img name ini dia sudah di oper ya value-nya. Dia dioper ke variabel self image. Nah, nanti si self height dan width-nya ini dia akan menyesuaikan dari si self image sep 2 ini. Kenapa di sini sep 2, Pak? Sep titik 2, enggak sep titik 1. Kalau sep titik 1 ini dia adalah informasi untuk format gambarnya. Kalau titik 2 seperti ini adalah format atau informasi tinggi dan lebarnya. Karena kita di sini akan mengassign yang height dan width-nya,
maka di sini kita tuliskan 2 karena kita mau ambil height dan width-nya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan oke, sampai situ dulu ya, sampai sini dulu. Udah, stop dulu ya sampai sini. Langkah selanjutnya kita akan bikin satu buah fungsi lagi ya. Yang ini bisa dilewatkan aja nih yang proses video. Kita akan buat fungsi, yakni fungsi proses frame. Nah, ini fungsi yang paling pentingnya. Jadi di sini nanti kita akan membuat fitur deteksi wajahnya ini dari si modelnya tadi. Kita akan bikin animasi garis kotak gitu ya, garis kotak berwarna merah yang mendeteksi bahwasanya itu adalah wajah gitu ya, yang menandakan itu bahwasanya wajah. Nah, teman-teman bisa bikin variabel apapun, tapi yang jelas nanti harus konsisten pada saat pemanggilannya. Di sini saya bikin variabelnya bloop. Lalu di sini saya panggil lagi library dari CV2 atau OpenCV-nya. Lalu panggil DNN bloop from image. Seperti ini ya, bloop from image. Lalu lalu di dalamnya masukkan parameter. Di sini parameter yang pertama adalah save image. Save image ini untuk menandakan bahwasanya dia akan menggunakan data si gambar yang tadi kita input, save image. 1.0 ini dia untuk bit deep-nya. Jadi teman-teman nggak usah itu lagi, nggak usah. Ini untuk frame rate-nya deh kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa tulis aja di sini 1.0, nggak usah diubah. Lalu untuk 300 x 300 ini adalah resolusi dari modelnya. Resolusi dari model model gambar yang kita punya. Di sini tertulis ya, di model yang tadi download. Dia resolusi gambarnya 300 x 300. Berarti teman-teman bisa ditulis di sini 300 x 300. Kalau resolusi modelnya itu 1000 x 1000, berarti teman-teman di sini tulis 1000 x 1000 gitu ya. Nah, ini karena 300 x 300, maka di sini teman-teman tulis 300, 300. Lalu di belakangnya ini lebih ke lebih ke konfigurasi default. Jadi teman-teman bisa tuliskan seperti ini aja. Ini default aja ya teman-teman ya. 104, 177, 123 ini default aja gitu. Teman-teman bisa tuliskan. Lalu di sini untuk swipe RB ditulis false saja, dan untuk cropnya itu false juga. Nanti dia akan nge-crop gambar soalnya. Ini false. Pokoknya tulis seperti ini aja ya teman-teman. Nah, setelah itu tadi kan kita udah buat ya fungsi self face modelnya. Nah, sekarang kita panggil set inputnya. Kita input si face modelnya. Kita input dengan variabel yang tadi, variabel bloop. Bloopnya tadi kita taruh di sini. Kita set input modelnya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan prediksi ya di sini. Prediction. Kita buat satu buah variabel, yakni variabel prediction. Jadi si variabel prediction ini dia adalah hasil penghitungan dari si gambar inputan terhadap model yang sudah kita definisikan tadi. Nah, nanti dia akan melakukan prediksi gitu ya. Jadi dia akan melakukan penghitungan gitu. Apakah pixel ini tuh sama apa enggak dengan pixel 0,0 misalnya. Kalau misalnya kemungkinan besar sama, maka dia akan dianggap true gitu ya. Maka itu akan dikasih menandakan bahwasanya itu adalah muka wajah gitu ya. Nah, lalu kita akan melakukan pengulangan atau melakukan looping ya di sini. Tentu saja di sini kita akan melakukan looping karena kita akan melakukan deteksinya itu pada seluruh pixel pada gambarnya ya. Tidak hanya satu pixel. Kan pixelnya ada banyak ya. Kalau misalnya 300 x 300 berarti akan mendeteksi sebanyak 900 pixel. Maka di sini supaya kita nggak tulis satu-satu 900 pixel, kita lakukan dengan pengulangan atau pakai for. Teman-teman bisa pakai juga while selain for gitu ya. Di sini saya pakai for, di mana si for-nya itu menggunakan range 0 dari titik 0, dari titik si pixel 0 sampai prediction step 2. Nah, prediction step 2 ini adalah titik akhir ataupun pixel paling akhir. Indeks pixel paling akhirnya. Dan di sini kita akan lakukan prediksi. Prediksinya apabila si pixel ini itu pixel ya, itu pixelnya. Indeks pixelnya.
Kalau si indeks pikselnya ini ternyata akurasinya lebih dari 0,5, dia nilainya lebih dari 0,5, confidence-nya lebih dari 0,5, maka di sini akan dibuat titik-titik gitu ya. Di pinggirnya akan dibuat titik berwarna merah gitu. Akan dianggap sebagai wajah. Nah, nanti akan dibuat menggunakan CV2 rectangle ini ya. Nah, di sini nanti akan dicari X-min, Y-min. Kan kalau bikin kotak pasti ada X-min dan Y-minnya, X-min dan X-max-nya, Y-min dan Y-max-nya. Karena kan gambar itu dia memiliki tinggi dan lebar gitu ya. Tinggi paling rendah dan tinggi paling max dari tingginya. Lebar paling rendah dan max dari si lebarnya. Seperti itu. Pokoknya teman-teman ikutin dulu aja. Udah belum ikutin? Udah nulisin belum untuk si proses frame dan juga proses image-nya? Itu dulu aja 2. Udah ya? Gimana? Halo? Saya baru nyampe yang itu, Pak. Yang mana? Baru nyampe cafe modelnya. Belum nyampe ke itu. Oh, oke, mungkin nanti saya share aja ya ininya, file project-nya. Jadi nanti teman-teman bisa download aja ya. Karena ini udah mau jam 10 juga ya. Saya Iya, itu Pak. aja. Iya, Pak. Saya Share upload aja, Pak. Ntar saya Oke, mungkin penjelasannya download, udah Pak. ya. Ini aja. Nah, sekarang kita akan buka Oke, siap. Nah, sekarang kita buka main.py-nya. Nah, di sini di main.py teman-teman pastinya harus import dulu si kelas yang tadi kita buat. Kan nama kelasnya detektor. Kalau di sini nama kelasnya deteksi, maka di sini teman-teman importnya dengan from deteksi gitu ya. Dan kita akan import semuanya pakai bintang. Berarti semua fungsinya kita panggil gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin objek dari si kelasnya. Di sini objeknya D kecil, detektor gitu, D kecil. Dan nama kelasnya itu adalah detektor, tentu saja ya, detektor. Dan di sini kan si detektor tadi ada ininya ya, ada parameternya, use kuda. Di sini teman-teman bisa atur use kudanya true atau false. Saya pakai false dulu aja ya. Karena di sini nanti pertemuan ini kita tidak pakai kudanya dulu. Nah, lalu kita misalnya mau mendeteksi gambar dulu aja, bukan video seperti ini. Lalu kita panggil di sini, kita tuliskan nama objeknya detektor kan. Kita panggil metode atau fungsi yang tadi kita buat, proses image yang di sini ya, kita panggil. Di sini perlu 2 parameter self dan parameter image name. Nah, tapi kan karena si self ini dia merujuk pada kelas itu sendiri, maka kita bisa hilangkan. Maka di sini yang ditulis hanya image name-nya. Image name-nya sendiri, saya di sini sudah punya gambar di folder img dan nama filenya itu kki.jpg. Lalu sekarang kalau sudah, kita klik run di sini. Nah, ketika kita berhasil ke run, nanti dia akan kedeteksi ya wajah. Gimana, kelihatan nggak kedeteksi ya? Muka-mukanya ya? Kayak gini ya. Gimana? Nah, kalau tadi itu gambar kan, kalau gambar tentunya nggak ada masalah terkait dengan frame per second-nya, frame rate-nya. Nah, tapi gimana kalau sekarang video, Pak? Deteksi wajah video. Kalau frame rate-nya itu rendah, nanti videonya patah-patah dong, Pak. Karena kan proses mendeteksi wajahnya itu per frame. Nanti si videonya akan patah-patah. Nah, tentu saja dia akan terjadi patah-patah. Maka kita bisa menggunakan HPC tadi. Nah, mungkin di sini saya akan tunjukkan proses yang menggunakan CPU processing-nya ya. Masih belum menggunakan GPU processing. Ini video. Tadi kan kita udah buat ya. Di detektor.py ini saya sudah buat metode proses videonya. Di sini ya proses videonya. Lalu video yang akan saya gunakan adalah video di folder video. Nama videonya joget ragil gitu. jogetragil.mp4. Dan kita coba run ya sekarang. Deteksi wajah dari videonya. Nah, ini patah-patah sekali ya teman-teman ya. Si ininya ya, videonya ya. Ini wajahnya belum kedeteksi. Nah, sekarang udah mulai terdeteksi ya mukanya ya. Tapi gerakan videonya dia patah-patah sekali ya. Frame rate per second-nya ini sangat rendah sekali ya. Karena di sini masih menggunakan CPU processing ya. Tuh, dia yang di belakangnya udah kedetect juga ya si ceweknya, wajah si ceweknya. Tapi si gerakannya itu belum smooth gitu ya. Nah, untuk durasi videonya sendiri dan total ngejalanin videonya nanti kita akan bandingkan di akhir. Kita lihat, nanti ada keterangannya di bawah. Saya sudah buat ya ininya, apa namanya? Keterangan, sorry, di sini saya ini dulu izinkan dulu nih Muhammad Arif baru gabung. Ini ya, baru ini ya.
Nanti ketika si videonya itu selesai berjalan, nanti akan muncul frame rate per second-nya berapa dan video yang berjalan itu berapa second gitu. Kita lihat. Ini durasi videonya nggak lebih dari 20 detik ya teman-teman ya. Sebenarnya durasi video aslinya. Nah, kita tunggu sampai videonya beres ya, bentar lagi. Ini harusnya cuma 20 detik. Tapi bisa nyampe 50 detik ya, karena frame rate-nya sangat rendah. Nah, lihat nih teman-teman. Videonya berlangsung 95 detik. Dia berjalan selama 95 detik. Padahal kualitas asli videonya itu dia hanya berjalan, atau durasi video yang asli itu dia hanya sekitar 20 detik, nggak lebih dari 20 detik. Nih kita lihat coba ya di folder video ya gitu ya. Ini saya ngopin file ini ya. Error ya ini. Nah ini 95 detik. Padahal kita video aslinya itu durasinya hanya sekitar kurang dari 20 detik gitu. Dan kita lihat di sini ternyata frame rate per second-nya atau FPS-nya itu dia hanya 7,71. Sangat rendah sekali ya. Pada umumnya kalau gambar yang smooth itu kan frame rate per second-nya sekitar 30 sampai 50 ya. 30 sampai 50. Kalau lancar banget dia bisa nyampe 100 FPS gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan CPU processing ini ternyata proses proses rendering-nya itu masih cukup lama sehingga frame per second-nya dia cukup rendah gitu ya, teman-teman. Nah, nanti minggu depan kita akan gunakan fitur Use CUDA ini, atau kita akan gunakan teknologi parallel computing menggunakan CUDA ini. Nah, tapi nanti kita perlu effort lebih, karena kita harus menginstal beberapa konfigurasi dan beberapa aplikasi tambahan. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Mau tanya Pak. Ya silakan. Untuk yang fungsi detektor itu membaca parameter apa aja Pak? Untuk bisa, apa Agung? Itu sorry. Apa namanya? Fungsi detektornya itu membaca parameter apa Pak? Kok bisa pas pada wajah itu Pak kotaknya? Jadi gini Agung. Jadi kelas detektor ini dia sebenarnya ngebaca model. Jadi sebenarnya informasi mengenai wajah itu adanya di titik pixel mana, atau mungkin ketika warnanya itu apa, itu sebenarnya ada di file model ini Agung. Dia ada di file model yang kita download tadi di res ini, yang file res ini, yang KVI model ini. Nah, sedangkan si kelas detektor ini dia sebenarnya hanya ngambil informasi dari modelnya dan dia cocokkan pada pada gambar yang diinput, yakni gambar si KKI tadi. Nah, lalu pada gambar si KKI tadi, dia dilakukan proses penghitungan dengan si model ini, dicocokkan gitu ya dengan si modelnya. Apakah ini wajah atau bukan? Kira-kira pixel bagian ini tuh wajah apa bukan? Nah, kalau misalnya hasil penghitungan itu lebih dari 0,5, di sini saya kasih kondisi ya, lebih dari 0,5 nih, di sini nih, di bagian sini. Jadi di sini ada kondisinya. Kalau nilai penghitungannya itu, penghitungan si pixelnya itu lebih dari 0,5 atau nilai confidence-nya itu lebih dari 0,5, maka itu dianggap sebagai wajah. Kalau nilai confidence-nya kurang dari itu, maka itu tidak dianggap wajah. Jadi sebenarnya si fungsi kelas detektor ini dia hanya ini aja, menjembatani antara si gambar input dan juga si modelnya. Karena nanti si modelnya sendiri kita akan produce atau kita akan buat secara terpisah ya. Seperti itu. Jadi dia sebenarnya hanya ngeproses gambar dan juga ngeproses video aja Agung. Dan juga dia nyocokin sama model si kelas ini. Jadi sebenarnya codingan ini banget ya. Receh banget gitu. Cuma ngegunain modelnya doang. Sedangkan bikin modelnya itu nanti akan beda codingan gitu. Seperti itu Agung. Oke, ada lagi nggak? Oke. Apa itu? Ini ada ya, Pak, apa hubungannya antara FPS dengan jaringan internet? Nggak ada ya, FPS tuh nggak ada hubungannya dengan jaringan internet. Mungkin kalau misalnya streaming itu ada ininya, ada hubungannya.
Jadi kalau misalnya teman-teman streaming video di YouTube, misalnya internet teman-teman misalnya hanya cocok untuk nonton video di YouTube 600 pixel gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman nontonnya yang 1000 pixel. Nah, tentu saja nanti akan terjadi proses buffer. Kalau misalnya kemarin si Anwar nanya tuh ada bottleneck gitu ya. Jadi ada yang tersendat gitu. Nah, itulah alasan, itulah hubungan antara internet dan juga FPS. Jadi, kalau misalnya jaringan internetnya itu rendah, ketika kita akan men-streaming video, contohnya pada YouTube, nanti si FPS-nya pun dia akan berjalan rendah ataupun dia akan tersendat, akan mengakibatkan proses buffer gitu ya. Misal saya main game karena PC HP saya sebenarnya tidak compatible untuk game tersebut. Lalu untuk melakukan pengaturan penukaran quality grafik dan frame limit agar mengurangi lag, apakah bisa lebih lancar? Nah, itu bisa lebih lancar. Contohnya kalau misalnya teman-teman main Mobile Legends, kalau nggak main PUBG gitu ya kan. Kalau lebih lancar biasanya si frame rate itu diturunin kan, biar lebih lancar. Nah, itu bukan kaitannya ke jaringan internet, tapi lebih kaitannya ke kualitas dari hardware handphonenya gitu. Kalau main game atau hardware dari si PC-nya. Jadi kualitas hardware-nya gitu ya. Biasanya kan di smartphone pun dia sudah ada GPU-nya ya. Snapdragon berapa biasanya gitu kan GPU-nya atau graphic processing unit-nya. Izin Pak, kalau boleh share recordnya Pak, telat bergabung. Oke, nanti saya share ya, Martin. Karena ada environment-nya. Ini apa nih Farhan maksudnya? Oh ya, mungkin yang tadi ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, jelas ya. Oke, mungkin kalau misalnya jelas, saya akhiri saja. Nanti untuk file-file lengkapnya saya akan upload ya di web kuliah. Untuk recordingnya pun saya akan upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa ulang lagi materinya. Lalu untuk minggu depan nanti kita akan main-main dengan GPU processing-nya ya. Jadi kita akan memanfaatkan si GPU processing untuk mengakselerasi si frame rate per second tadi supaya lebih smooth ya tadi. Deteksi wajahnya dia smooth gitu. Gerakannya kalau bisa sih di atas 30 frame rate per second. Nah, nanti kita akan coba otak-atik tuh. Ya, Sirun. Ya, Alfi. Halo. Jangan lupa Pak diunggah Pak. Ya, nanti diunggah. Nah, nanti mungkin saya akan umumkan lebih lanjut ya untuk instalasi dari kudanya ataupun OpenCL-nya. Nanti saya akan cari video referensi di YouTube, lalu akan saya share ya di grup kuliah mungkin. Nanti jadi sehingga nanti minggu depan kita sudah siap untuk menggunakan parallel computingnya untuk memproses frame rate dari si face detection-nya. Oke, mungkin itu saja kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Tapi sebelum kita akhiri perkuliahan kali ini, saya minta teman-teman untuk menyalakan webcam-nya. Kita ini dulu. Kita foto dulu. Yuk, silakan. Maaf, saya nggak open cam ya, Pak. Oh, nggak pakai kerudung ya? Iya. Parah.